Kalau kita bicara pengembangan kurikulum, maka di situ awal dari pemetaan kita adalah apa sih kebutuhan anak. Nih, kebutuhan anak itu apa? Anak mau masuk ke sekolah itu sebenarnya dia punya kebutuhan tertentu. Kenapa saya harus belajar? Kenapa saya harus masuk madrasah? Kenapa saya harus belajar bahasa Arab? Tentu ada kebutuhan tentu bagi anak. Kebutuhannya apa buat anak itu? Apa pengen bicara bahasa Arab, pengen belajar ngaji, membaca, pengen belajar menulis, apa pengen belajar eh, memahami orang berbicara, menerjemahkan dan sebagainya. Kebutuhan anak itu penting diidentifikasi untuk mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat itu punya aspirasi apa tentang kurikulum kita. Misalnya kita mau mengembangkan kurikulum bahasa Arab di madrasah ini, kita bisa tanya ke masyarakat, apa harapan-harapan masyarakat terhadap madrasah kita dalam mengajarkan bahasa Arab. Apakah bahasa Arabnya harus berbasis lokal, misalnya tema-temanya lokal, tema-temanya terkait dengan kemasyarakatan, terkait dengan apa yang ada di masyarakat situ, sehingga tidak sama dengan madrasah di tempat lain. Juga tentang ilmu pengetahuan. Jadi kurikulum dikembangkan itu harus berbasis pada keilmuan. Keilmuan itu begini, al-lughah al-arabiyah hunaka tatakawanu minal maharat. Minha yakni maharatul istima, maharatul kalam, maharatul kiroah, wal maharatul kitabah. Wa tilkal maharat al-arba'ah tahtaj ila tatwir, tahtaj ila ta'lim, tahtaj ila takwim. Masing-masing harus dikembangkan, diajarkan, juga dievaluasi. Walakinna fi ta'limil lughah al-arabiyyah fi mustawa al-awaliyah awis mustawa al-ula masalan, hal hunaka yahtaj ila takallum am yahtaj ila al-qira'ah am yahtaj ila al-kitabah. Nahnu nastati'an mada an nangdur ila an-nadhariyat al-amah anil al-ulumul lughah al-arabiyyah. Jadi ini keilmuan. Di tingkat keilmuan ada pertimbangan tertentu, kapan itu diajarkan, urutannya seperti apa, mana yang awal, mana yang akhir, mana yang mubtadiin, mana yang lil mutawasitin, lil mutaqaddimin, itu ada kaidah keilmuan, kajian keilmuan. Nah, dari tiga hal itu kemudian melihat lagi filosofi, psikologi, sosiologi. Apa itu filosofi dari bahasa misalnya. Filosofi bahasa itu bisa menjadi pertimbangan untuk mengajarkan bahasa. Lalu kajian psikologis. Psikologis itu tadi perkembangan anak, teori anak usia berapa itu secara psikologis dia butuh ilmu seperti apa, bagaimana cara mengajarkannya itu psikologis. Karakter belajarnya anak seperti apa. Kita mengenal di sana ada gaya belajar auditori, visual, audiovisual, atau kinestetik. Nah, maka di sini faktor psikologis kita lihat. Atau sosiologis tadi, kebutuhan masyarakat, kecenderungan masyarakat, kemudian karakteristik masyarakat di situ secara umum seperti apa, menjadi basis dalam pengembangan kurikulum. Nanti dari situ akan merumuskan tujuan yang dirumuskan, kemudian dikembangkan dalam bentuk kurikulum. Intinya apa? Kurikulum sesungguhnya adalah upaya untuk mencapai tujuan. Jadi dokumen kurikulum yang kita buat itu adalah serangkaian, sekumpulan aktivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, dengan begitu maka siklus pengembangan kurikulum ya itu akan selalu terulang ya, 4 tadi selalu perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi. Nanti begitu lagi dievaluasi akan ada perencanaan baru, pengembangan baru dan seterusnya. Nah, ini juga begitu. Tujuan pembelajaran bisa berubah ketika ada tuntutan masyarakat berubah, ketika menurut perkembangan psikologi anak berubah, ketika secara ilmu pengetahuan sudah ada temuan-temuan baru. Misalnya apa? Ta'limul qawaid. Fi zamanil madi, fi zamanil qadim, nahnu na'rif anna ta'limal nahwi, ta'liman nahwi bi al-kitab masalan al-kitab al-ajrumiyah. Walakin ba'dahu al-an nahnu nu'alliman nahwi bi al-kutub al-ukhra al-jadidah, bi tariqah al-jadidah, bi wasilatil al-jadidah.
wa nahnu mada nuakid anna tariqah al-jadidah yastati au tastati an tu'alliman nahwi bi fa'al. Jadi dianggap lebih efektif, lebih bagus ya. Itu berarti kita teorinya sudah baru, ya otomatis tujuan pendidikannya, cara ngajarnya, materinya bisa berubah. Nah, satu slide lagi, ruang lingkup studi, bagaimana pengembangan kurikulum mencakup apa saja? Ini mengulang saja sebenarnya. Pertama, mencakup manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Ketiga, supervisi. Supervisi itu adalah bagaimana kita melakukan pengawasan, dilakukan oleh seorang supervisor. Supervisor dalam dunia pendidikan itu dimulai dari kepala sekolah, naik lagi ada di sana pengawas, naik lagi di sana nanti akan ada bagian penjaminan mutu, ya namanya LPMP, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Kemudian naik lagi di atas nanti akan ada bagian yang menilai kurikulum dari aspek apa, nanti standarisasi dalam akreditasi dan sebagainya. Itu supervisi. Pemantauan penilaian kurikulum ini dilakukan baik secara lokal tadi, institusional, regional maupun nasional. Kemudian perbaikan kurikulum, ya, revisi kurikulum, pengkajian desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Ini kalau kita lihat di Indonesia, terakhir sekarang itu sentralisasi. Terakhir, yakni K13. Kenapa? Rumusan K13, KI, KD itu dirumuskan di tingkat pusat, dipakai ke seluruh jenjang pendidikan sampai ke daerah. Sementara yang sebelumnya, dulu ada KTSP, KTSP itu cenderung ke desentralisasi, karena menurunkan level penyusunan kurikulum pada level institusional atau satuan pendidikan. Nah, pengelolaan sentralisasi yang lain adalah kalau lembaga pendidikan, perguruan tinggi sentralisasi, tapi pendidikan di bawah perguruan tinggi itu desentralisasi, baik levelnya kabupaten maupun levelnya provinsi. Nah, ini kaitannya dengan sentralisasi, desentralisasi. Kurikulum otomatis terkait dengan pengelolaan pendidikan, lembaganya. Lalu masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum. Nah, di masa ketenagaan ini terkait dengan konsekuensi dari sebuah kurikulum adalah SDM, sumber daya manusia. Karena apa? Kurikulum yang kita rumuskan akan berkonsekuensi kepada kebutuhan tenaga pendidik. Seperti apa kriteria pendidik yang dibutuhkan oleh kurikulum kita. Misalnya kurikulum kita menetapkan yastati'u talamid ayatakallamu bil lughah al-arabiyyah takalluman jayyidatan wa fasihatan. Kalau kurikulumnya sudah seperti itu, mau tidak mau yahtaj ila al-muallimin alladzina yatakallamuna al-lughah al-arabiyyah jayyidatan wa yastati ayyu abbira au ayyu alima talamidahum bi al-lughah al-arabiyyah bi takallumil lughah al-arabiyyah kulla yaum wa yastati ayatakallam au ayastati an yasta'mil al-lughah al-arabiyyah lughatan yaumiyatan sawa'un kanat fi al-madrasah au fil bait au fi ayati ayi makan. Nah, itu berarti konsekuensi. Konsekuensi dari kurikulum adalah tenaga SDM. Yumkin yahtaj hunaka aidan al-mudarrib, dibutuhkan para pelatih, trainer ya, para trainer. Mungkin juga dibutuhkan orang-orang yang ahli di laboratorium, ya, al-ma'mal, al-lughawiyah, karena semua pembelajaran berbasis kurikulum, berbasis ada di dalam laboratorium. Nah, itulah gambaran. Artinya apa? Dengan ini maka ya, apa yang kita bicarakan di dalam manajemen kurikulum, ruang lingkup kurikulum tadi adalah bagaimana kita memahami bahwa kurikulum itu tidak asal ya, pembuatannya bukan asal-asalan, tetapi betul-betul dimanage, dikelola secara bagus mulai dari level pusat, level nasional, sampai level institusional. Oke, begitu. Kita cukup dulu. Nanti saya
disambung ke asinkronus di e-learning ya. Tayyib ila liqa wa naqtatim bi qiraati hamdalah.